Halo guys, di hari yang suci ini saya mau mengucapkan selamat lebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk kita semua yang merayakan. Di balik kebahagiaan mudik dan kumpul keluarga, pernahkah kalian mendengar kisah tentang mereka yang gak pernah sampai ke rumah? Jalanan sepi di malam takbiran, suara azan yang menggema dari kejauhan, dan sebuah rute misterius yang gak ada di peta. Beberapa pemudik menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka tersesat ke tempat yang bisa dibilang gaib. Dan malam ini, aku akan membawakan kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum memilih jalur mudik. Beneran ada, jalur ini gak ada di peta, tapi banyak yang masuk dan gak pernah kembali. Siapkan diri kalian, kita akan mulai ceritanya. Oke, sebelum cerita ini dimulai, ada baiknya kita semua siapin cemilan kopi dan udutnya dong. Kisah ini dialami oleh Reza dan dua temannya, Dito dan Adit. Kejadian ini terjadi di sebuah kota di Jawa, dan sampai sekarang masih belum ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya mereka alami. Malam itu, mereka bertiga baru aja pulang dari acara di kota sebelah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan mereka ingin segera sampai rumah. Adit yang duduk di kursi penumpang depan membuka Google Maps dan mencari rute tercepat. Ada jalan pintas nih, lebih dekat daripada lewat jalan utama, kata Adit sambil menunjuk layar ponsel. Tanpa pikir panjang, Reza yang mengemudi langsung mengikuti petunjuk. Awalnya, jalannya masih normal, sepi, tapi masih ada beberapa rumah di pinggir jalan. Tapi makin lama, suasananya berubah. Lampu jalan mulai jarang, dan pohon-pohon di kiri kanan semakin rimbun menutupi sebagian jalan. Serius, ini jalannya bener? Tanya Dito dari kursi belakang. Google Maps sih nunjukin ke jalan ini, jawab Adit, meski nada suaranya mulai ragu. Reza tetap melaju, hingga tiba-tiba mobil seperti menabrak sesuatu. Tapi pas mereka turun buat ngecek, gak ada apa-apa. Jalanan kosong. Gak ada batu, gak ada pohon tumbang, gak ada apapun yang bisa ngebuat mobil berhenti mendadak kayak tadi. Mereka mulai ngerasa ada yang aneh. Dan ketika menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lewati sudah gak ada. Sekarang mereka kejebak di tempat yang gak ada di peta. Saat itu, mereka benar-benar bingung. Jalan yang tadi mereka lewati hilang. Sama sekali gak ada jejak yang bisa mengarah ke sana lagi. Hanya ada satu jalan kecil yang terus mengarah ke dalam hutan. Reza mutusin buat mundur, berharap bisa balik ke jalan utama. Tapi saat dia menoleh ke kaca spion, udah gak ada jejak mobil mereka di belakang. Hanya hutan yang gelap dan kabut tebal yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ini kenapa jadi aneh banget sih? Gimana kita bisa sampai nyasar ke sini? Dito bertanya, suaranya mulai panik. Adit yang di kursi depan juga terlihat tidak tenang. Dia kembali mengecek Google Maps, tapi ponselnya nggak ada sinyal. Gila, ini kenapa sinyalnya hilang? Reza menarik napas panjang dan mencoba menenangkan teman-temannya. Santai dulu, mungkin di depan ada jalan keluar. Kita harus tetap tenang. Namun, suasana semakin mencekam saat mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah rumah tua berdiri sendiri di tepi jalan, dengan cahaya temaram yang terlihat dari dalam. Lihat itu, mungkin ada orang di sana yang bisa bantu kita, ujar Adit, meski suaranya terdengar ragu. Reza nggak berkata apa-apa, hanya menatap jalan itu. Sepertinya nggak ada pilihan lain selain mencoba mencari bantuan. Dia melajukan mobil menuju rumah itu. Ketika mereka sampai, pintu gerbang rumah tua itu sedikit terbuka, seolah mengundang mereka untuk masuk. Reza memarkirkan mobil, dan mereka bertiga keluar. Mencoba untuk tidak terlihat cemas meskipun hati mereka berdebar. Saat mendekat, mereka mendengar suara perempuan menyanyikan lagu pelan. Tapi ketika mereka membuka pintu rumah, nggak ada siapa-siapa. Cuma udara dingin yang terasa sangat aneh. Mereka bertiga saling pandang, dan semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan, menimbulkan suara yang menggema di keheningan malam. Reza, Adit, dan Dito berdiri di ambang pintu, saling bertatapan dengan ragu. Ruangan di dalamnya gelap,
hanya diterangi cahaya lampu minyak tua yang menggantung di langit-langit. Bau kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau tanah basah dan dupa. "Serius, ini rumah orang atau gimana?" bisik Dito, setengah enggan melangkah masuk. Adit menunjuk meja di tengah ruangan. Ada cangkir-cangkir teh yang masih berisi air, seolah baru saja digunakan. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. "Tadi kita jelas dengar ada suara orang yang nyanyi kan?" Adit menelan ludah. Reza mengamati sekeliling. Foto-foto hitam putih tergantung di dinding, menampilkan orang-orang dengan ekspresi datar. Wajah mereka buram, seakan sudah terkikis waktu. Lalu tiba-tiba, "Kalian siapa?" Suara itu terdengar dari arah tangga. Ketiganya langsung menoleh. Seorang wanita tua berdiri di anak tangga teratas, mengenakan kebaya lusuh. Matanya tajam, tapi sorotannya kosong. Jantung Reza berdegup lebih cepat. Wanita itu menatap mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan menuruni tangga. Langkahnya nyaris tidak bersuara. "Maaf Bu, kami tersesat. Kami hanya mau bertanya, ini di mana?" tanya Reza, mencoba tetap sopan. Wanita itu diam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih. "Tempat ini bukan untuk kalian." Seketika udara di dalam ruangan terasa lebih dingin. Dito menggenggam lengannya sendiri, mencoba menghalau hawa aneh yang mulai merayap di kulitnya. "Tunggu, maksudnya?" Pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup sendiri. Mereka bertiga langsung menoleh, dan saat kembali melihat ke arah tangga, wanita itu sudah tidak ada. Bulu kuduk mereka berdiri. Ketegangan menyelimuti ruangan. Reza, Adit, dan Dito berdiri mematung, menatap tangga kosong yang barusan ditempati wanita tua itu. "Baru aja di situ, kok bisa hilang?" Suara Dito bergetar. Reza mencoba menenangkan diri. Mungkin dia masuk ke ruangan lain, tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Pintu utama yang sebelumnya terbuka, kini tertutup rapat. Adit buru-buru mencoba membukanya, terkunci. "Serius ini nggak bisa dibuka?" Adit mulai panik, mencoba menarik gagang pintu sekuat tenaga. Dito menyalakan ponselnya, mencoba menelpon seseorang, siapa saja. Tapi layar hanya menunjukkan tulisan "no service". Nggak ada sinyal, nggak ada wifi. "Kita harus cari jalan lain," ujar Reza, mencoba berpikir rasional. Mereka mulai menjelajahi rumah itu. Langkah kaki terdengar menggema di lantai kayu yang mulai rapuh. Setiap sudut ruangan terasa seperti diawasi. Di salah satu sudut ruangan, ada pintu kecil yang sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga masuk ke dalamnya dan menemukan lorong panjang yang seharusnya tidak ada di rumah sekecil ini. Dindingnya dari batu, remang-remang diterangi cahaya dari lilin yang berjejer di sisi-sisinya. Udara di dalam lebih dingin, lebih lembab. "Gila, ini rumah atau apa sih?" bisik Dito. Langkah mereka terhenti ketika mendengar sesuatu di ujung lorong. Suara langkah kaki, gak cuma satu, tapi banyak, mendekat. Adit menelan ludah. "Kita gak sendiri di sini." Ketiganya mundur perlahan, tapi tiba-tiba cahaya lilin padam bersamaan. Dalam kegelapan mereka bisa mendengar napas yang bukan dari nafas mereka sendiri. Reza, Adit, dan Dito berdiri terpaku. Lilin-lilin yang tadi menerangi lorong kini padam semua. Hanya ada kegelapan pekat dan napas seseorang yang terdengar di dekat mereka. Bukan dari napas mereka sendiri. Ada orang lain di sini." Suara Dito berbisik gemetar. Gak ada jawaban, tapi langkah kaki di depan mereka terus bergerak mendekat. Reza buru-buru merogoh ponselnya, mencoba menyalakan senter. Begitu cahayanya menyala, mereka langsung mengarahkannya ke depan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di lorong itu. Gak ada orang. Tapi langkah kaki tadi terdengar jelas. Adit mundur selangkah. "Gue gak suka ini. Kita harus keluar dari sini sekarang." Reza mengangguk. "Balik aja ke ruangan tadi, Yok. Mungkin kita bisa dobrak pintunya."
Mereka bertiga berbalik, bersiap melangkah pergi. Langkah kaki itu sekarang ada di belakang mereka. Reza menelan ludah dan perlahan menoleh. Cahaya senter Adit menyapu lorong. Untuk sepersekian detik, mereka melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di ujung lorong, menghadap mereka. Tapi yang membuat mereka semakin ketakutan, bayangan itu tidak punya wajah. Tiba-tiba suara langkah kaki semakin banyak. Banyak sekali. Bulu kuduk mereka meremang. "Lari!" Reza berteriak. Mereka bertiga langsung berlari kembali ke ruangan pertama. Nafas tersengal, jantung berdegup kencang. Tapi sebelum mereka bisa mencapai pintu, Reza berhenti mendadak. Di depan mereka, pintu ruangan yang tadi terbuka sudah tidak ada. Yang ada hanyalah dinding batu. Adit terperangah. "Tadi ini pintu kan? Ini pintu kan?" Dito mulai panik. Gimana bisa jadi dinding? Kita tadi dari sini. Lorong semakin sunyi, kecuali suara napas mereka yang memburu. Tapi di kejauhan, terdengar sesuatu. Seseorang menyanyikan lagu di ujung lorong yang gelap. Lirih, pelan, seperti lagu Nina Bobo yang menyeramkan. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti, diikuti dengan bisikan tepat di telinga Reza. "Kalian tidak seharusnya masuk ke dalam sini." Reza membeku. Bisikan itu tadi jelas terdengar di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia menoleh ke Adit dan Dito yang kini juga tampak pucat. Mereka mendengar hal yang sama. "Jangan lihat ke belakang." Dito menggigit bibir, suaranya bergetar. "Sumpah, kita harus keluar dari sini." Sekarang mereka bertiga mulai berjalan perlahan menyusuri lorong yang gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Lalu, langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi kali ini, persis di belakang mereka. Adit langsung berhenti, napasnya memburu. "Siapapun itu, tolong jangan ganggu kami." Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Suasana semakin mencekam. Sampai akhirnya Reza memberanikan diri melangkah lebih cepat. "Kita jangan berhenti, jangan dengerin apapun." Dito dan Adit mengangguk. Mereka terus berjalan. Langkah kaki di belakang mereka tetap mengikuti. Lalu, suara itu terdengar lagi. Suara anak kecil tertawa. Di ujung lorong, cahaya redup mulai terlihat. Mereka mempercepat langkah, berharap itu jalan keluar. Namun, saat semakin dekat, cahaya itu berubah. Dari yang awalnya hangat, menjadi kemerahan. Bau anyir tiba-tiba menyeruak di udara. Dan di sana, di ujung lorong, wanita tua itu berdiri diam, menatap mereka. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Matanya hitam semuanya, bibirnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi yang tidak rata. Reza menahan teriakannya. Adit mundur beberapa langkah, sementara Dito hampir saja terjatuh ke belakang. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Lalu dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan dari banyak orang sekaligus. "Jangan lihat ke belakang." Detik itu juga, langkah kaki di belakang mereka semakin keras. Dan sesuatu menyentuh pundak Reza. Sesuatu menyentuh pundak Reza. Dingin, licin, jemari panjang yang terasa seperti bukan milik manusia. Napasnya tercekat, tubuhnya membeku. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Adit dan Dito juga merasakan sesuatu yang aneh. Atmosfer di sekeliling mereka terasa lebih berat, seolah-olah udara sendiri menolak mereka untuk bergerak. Wanita tua di ujung lorong masih berdiri di tempatnya, dengan senyum lebar yang mengerikan. Bibirnya bergerak pelan, mengulangi kalimat yang sama. "Jangan lihat ke belakang." Dito hampir menangis. "Reza, apapun yang terjadi, jangan nengok." Reza mencoba mengendalikan dirinya. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menggertakkan gigi dan melangkah maju. Langkah kaki mereka menggema di lorong batu yang seakan semakin panjang. Suara langkah di belakang mereka juga masih ada, mengikuti, menyesuaikan ritme mereka.
Perasaan disentuh tadi masih terasa di pundak Reza. Jemari itu seperti masih ada, mencengkeramnya erat, tapi ia tetap tidak berbalik. Sampai akhirnya, langkah di belakang mereka berhenti. Sunyi. Mereka bertiga ikut berhenti, saling pandang dengan napas tersengal. Tiba-tiba, suara wanita tua itu berubah. Dari yang awalnya lirih, menjadi penuh kemarahan. "Seharusnya kalian tidak ke sini." Lorong berguncang. Cahaya merah di ujung berubah menjadi hitam, seakan-akan sesuatu menyerapnya. Dinding-dinding bergetar. Dan kemudian, tangan-tangan menyeramkan, berwarna kehitaman muncul dari sela-sela batu, meraih mereka bertiga. "Lari!" teriak Reza. Mereka langsung berhamburan, berlari secepat mungkin melewati lorong yang kini berubah seperti labirin hidup. Dindingnya bergerak, lantainya terasa seperti bernafas. Adit hampir tersandung, tapi Dito menariknya. Di belakang mereka, suara wanita tua itu semakin keras, berubah menjadi teriakan menyakitkan. Lalu, di depan mereka, cahaya. Di ujung lorong ada cahaya putih terang. Itu satu-satunya harapan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung melompat ke dalamnya. Reza membuka mata. Tubuhnya terasa ringan, tapi juga seperti melayang di ruang kosong. Perlahan, ia mulai bisa melihat. Dinding lorong sudah tidak ada. Lantainya juga menghilang. Ia berdiri di tengah ruangan hitam pekat tanpa batas. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. "Reza?" Suara Adit terdengar pelan. Reza menoleh dan melihat Adit serta Dito berdiri tidak jauh darinya. Mereka juga terlihat kebingungan. "Ada apa ini? Tadi kita di lorong, terus..." Dito tidak melanjutkan kata-katanya. Reza mencoba mengingat. Mereka lari dari lorong itu, melihat cahaya, lalu mereka melompat. Tapi, melompat kemana? "Ada yang lihat pintu keluar?" tanya Adit sambil melihat sekeliling. Tidak ada pintu, tidak ada dinding, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Dan kemudian, langkah kaki terdengar lagi. Tapi kali ini, dari segala arah. Reza menelan ludah. "Ada yang dengar suara itu?" Dito dan Adit mengangguk bersamaan. Tiba-tiba, suara berbisik mulai terdengar. Semakin banyak, seperti ada ratusan orang berbicara bersamaan. Reza mencoba melihat ke satu arah, tapi kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Lorong itu ada di mana-mana. Mereka seperti berdiri di tengah persimpangan tanpa ujung, dengan lorong yang bercabang ke segala arah. Satu lorong, 2, 3, belasan. Semuanya tampak sama, gelap dan mencekam. Dan dari setiap lorong itu, bayangan mulai bergerak. "Jangan diem aja, kita harus pilih jalan keluar," kata Dito panik. Adit menggeleng. "Tapi yang mana?" Semakin lama, langkah kaki dari dalam lorong semakin cepat. Mereka tidak bisa diam lebih lama. Reza menarik napas dalam. "Pilih satu aja, yang manapun, asal kita jalan sekarang." Mereka bertiga langsung lari ke satu lorong di depan mereka, tanpa tahu apa yang menunggu di dalamnya. Dan saat mereka berlari, suara wanita tua itu kembali terdengar. Tapi kali ini, suaranya berasal dari dalam kepala mereka. "Kalian tidak akan bisa keluar." Reza, Adit, dan Dito terus berlari. Nafas mereka memburu, dada terasa sesak. Lorong yang mereka pilih seakan tidak ada habisnya. Gelap, dingin, dan panjang tanpa ujung. Tapi ada satu hal yang aneh. Mereka merasa sudah melewati tempat yang sama. "Astaga, kita muter-muter di sini doang," teriak Dito sambil menahan lututnya yang mulai lemas. Reza menoleh ke belakang. Lorong di belakang mereka masih gelap, tapi langkah kaki yang mengejar tadi sudah tidak terdengar lagi. Adit mengusap wajahnya yang berkeringat. "Jadi kita balik aja?" Dito langsung menggeleng keras. Enggak mungkin balik. Gimana kalau mereka nunggu kita di belakang?" Suasana semakin tegang. Mereka bertiga saling pandang, mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Dan saat itu juga, sesuatu berubah. Lorong yang tadinya gelap perlahan memunculkan pintu. Bukan hanya satu, tapi 5.
Semuanya terlihat identik, pintu kayu tua dengan ukiran di tengahnya. Reza melangkah maju, mengamati pintu-pintu itu dengan hati-hati. Ini jebakan, kan? Adit mengangguk. Pasti ada yang salah di salah satu pintu ini. Dito mendekati salah satu pintu dan menyentuh gagangnya. Tapi kita enggak punya pilihan lain. Mereka bertiga berdiri di depan 5 pintu itu, mencoba menebak pintu mana yang benar-benar bisa membawa mereka keluar. Sampai tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari dalam salah satu pintu. Mereka bertiga langsung mundur beberapa langkah. Ketukan itu semakin keras. Dan kemudian, salah satu pintu terbuka perlahan. Dari dalamnya, terlihat bayangan seseorang. Tinggi, kurus, dan sangat menyeramkan. Dan saat pintu itu terbuka sepenuhnya, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Pintu itu terbuka sepenuhnya. Bayangan itu bukan manusia, tinggi, kurus. Tubuhnya seperti terbuat dari asap hitam yang terus bergerak. Tidak punya wajah, hanya sebuah rongga kosong di kepalanya. Reza tidak bisa bergerak. Begitu juga dengan Adit dan Dito. Makhluk itu melangkah keluar dari pintu. Setiap langkahnya membuat udara sekitar terasa lebih berat. Suhu turun drastis, napas mereka mulai membentuk uap di udara. Adit berbisik dengan suara gemetar. Tutup pintunya, tutup sekarang juga. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu-pintu lain mulai terbuka. Satu persatu, bayangan yang sama muncul dari dalamnya. Reza, Adit, dan Dito kini dikelilingi oleh 5 makhluk hitam yang semuanya berdiri diam, seperti sedang mengawasi mereka. Gimana nih? Dito mulai panik, tangannya gemetar. Makhluk-makhluk itu tidak langsung menyerang. Mereka hanya berdiri, seolah sedang menunggu sesuatu. Lalu suara wanita tua itu kembali terdengar. Tapi kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Pilihlah jalanmu, Reza menelan ludah. Jalan, Adit menyadari sesuatu. Kita disuruh milih salah satu pintu ini, Dito langsung geleng kepala. Enggak, jelas ini jebakan. Kita masuk, kita mati. Reza melihat ke setiap pintu yang terbuka. Semua terlihat sama, tapi ada satu perbedaan kecil. Salah satu pintu tidak memiliki bayangan di dalamnya. Pintu itu terbuka, tapi hanya menunjukkan kegelapan, tanpa ada sosok hitam yang berdiri di dalamnya. Reza menunjuk ke sana. Mungkin itu jalan keluarnya. Tapi sebelum mereka bisa berlari, makhluk-makhluk hitam itu bergerak. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, makhluk-makhluk itu meluncur ke arah mereka bertiga. Lari! Reza, Adit, dan Dito langsung berlari menuju pintu tanpa bayangan. Mereka hampir sampai, tapi sesuatu menarik kaki Reza. Makhluk hitam itu mencengkeramnya. Adit dan Dito sudah melewati pintu. Tapi Reza masih tertahan. Reza! Teriak Adit sambil mencoba menarik tangannya. Tapi makhluk itu kuat. Bayangan hitam itu menarik Reza semakin dalam, masuk ke dalam kegelapan. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Reza mendengar suara wanita itu sekali lagi. Kau yang sudah memilih jalan ini, Reza tidak bisa merasakan tubuhnya. Dia mencoba bergerak, tapi sesuatu menahannya. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya, menahannya di tempat. Lalu, perlahan, dia mulai melihat sesuatu. Bayangan-bayangan samar muncul di sekelilingnya. Bentuknya aneh, seperti tubuh manusia yang belum sempurna. Beberapa memiliki wajah yang mengerikan, mata melotot tanpa bola mata, mulut yang sobek hingga ke telinga, dan tubuh yang seakan terbuat dari asap hitam. Mereka bergerak mendekat. Salah satu dari mereka berbisik di telinga Reza. Kau tidak bisa pergi. Reza tersentak. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, sesuatu menariknya dengan keras. Reza merasa tubuhnya meluncur dengan kecepatan tinggi, seperti sedang jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Udara di sekelilingnya berputar kencang, membuat pandangannya kabur. Lalu, Reza terjatuh di atas lantai. Saat dia membuka mata, dia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Dia ada di sebuah rumah tua.
Dinding-dindingnya berjamur, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya pecah. Bau debu dan kayu lapuk tercium kuat. Reza terengah-engah. Apa yang terjadi? Dia menoleh ke sekeliling, mencari Adit dan Dito. Tapi mereka tidak ada. Yang ada hanya dirinya dan seorang wanita tua yang duduk di sudut ruangan. Wanita itu tersenyum, matanya kosong, tapi seolah bisa melihat ke dalam jiwa Reza. Akhirnya kau sampai juga, Reza membeku. Wanita ini, dia adalah suara yang selama ini berbicara di kepalanya. Reza masih terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Matanya tidak lepas dari wanita tua yang duduk di sudut ruangan. Akhirnya kau sampai juga, ulang wanita itu dengan suara pelan, seolah sedang menyambutnya. Reza menelan ludah. Siapa? Siapa kamu? Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum, lalu bangkit dari tempat duduknya dengan gerakan yang aneh, seperti tubuhnya tidak memiliki tulang. Banyak yang datang ke tempat ini, katanya, suaranya bergetar. Tapi tidak semuanya bisa keluar. Reza langsung merinding. Keluar? Maksudnya gimana? Aku cuma tersesat, aku cuma mau balik. Wanita itu tertawa pelan. Tawanya menggema di ruangan, seolah datang dari berbagai arah. Balik? Katanya, mendekat perlahan. Sudah terlambat, nak. Reza mundur, tubuhnya gemetar. Aku cuma masuk ke gang itu, terus tiba-tiba semuanya jadi aneh. Aku nggak ngerti apa yang terjadi. Wanita itu berhenti. Wajahnya berubah serius. Kau masuk ke tempat yang seharusnya tidak dimasuki, katanya. Kota ini menyimpan sesuatu yang sudah lama terlupakan. Reza mengernyit. Apa maksudmu? Wanita itu menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan sorot mata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kau harus memilih, katanya. Tetap di sini, atau mencari jalan keluar yang sebenarnya. Reza langsung berdiri. Jalan keluar. Oke, aku pilih keluar. Aku enggak mau di sini. Wanita itu tersenyum. Tapi kau harus membayar harganya. Seketika, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding. Seperti bisikan, tangisan, dan suara langkah kaki yang bergerak mendekat. Reza menoleh ke sekeliling, panik. Bayar harga apa? Aku cuma mau keluar dari sini. Reza menatap cermin itu. Di dalamnya, Adit dan Dito terlihat semakin jauh, seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Reza mengepalkan tangan. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan satu tarikan napas panjang, dia melangkah ke dalam cermin. Begitu tubuhnya menyentuh permukaannya, dia langsung tersedot ke dalam, jatuh ke dalam kegelapan yang dalam dan dingin. Suara wanita itu terdengar sekali lagi sebelum semuanya menghilang. Selamat datang di tempat di mana batas dunia tidak lagi ada. Reza jatuh ke dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan yang membuat tubuhnya terasa ringan dan berat di saat bersamaan. Tiba-tiba, dia menabrak sesuatu. Bukan tanah, bukan air, tapi udara yang padat. Tubuhnya berhenti melayang, dan seketika gravitasi kembali menariknya. Reza terhempas ke tanah berpasir. Debu hitam berterbangan di sekitarnya. Dia bangkit perlahan, menatap sekeliling. Tempat ini bukan dunia nyata. Langitnya kelam, seperti malam tanpa bintang. Udara terasa berat, penuh dengan bisikan-bisikan aneh yang datang dari segala arah. Di kejauhan, dia melihat bangunan tua berdiri dengan bentuk yang tidak wajar. Atapnya melengkung ke arah yang salah. Jendelanya bergerak sendiri seperti bernapas. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah ada banyak sosok di tempat ini. Bayangan-bayangan hitam berjalan tanpa arah. Wajah mereka kosong, tubuh mereka transparan seperti kabut pekat. Reza langsung ingat ucapan wanita tua itu. Kalau kau gagal, kau akan menjadi salah satu dari mereka. Tidak, dia tidak boleh terjebak di sini. Dia harus menemukan Adit dan Dito. Tapi kemana? Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari kejauhan. Tolong! Reza tersentak, itu suara Dito. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke arah suara itu. Setiap langkah terasa semakin berat.
seperti ada sesuatu yang mencoba menahannya. Di depan, dia melihat Dito dan Adit di tengah jalanan sempit yang dipenuhi kabut hitam. Mereka berdua mundur ketakutan, sementara di depan mereka ada sosok raksasa dengan wajah kosong, tingginya hampir setinggi bangunan di sekitarnya. Tangannya panjang, bergerak perlahan seperti sedang mencari sesuatu. Makhluk itu mengarah ke Adit dan Dito. Reza tidak bisa diam saja. Dia berlari, berusaha mendekat. Tapi bayangan-bayangan lain mulai menghalangi jalannya. Dia harus bertindak cepat. Reza mencoba menerobos kerumunan bayangan yang mulai mengelilinginya. Tangannya masih menghitam, menyatu dengan udara dingin di sekitarnya. Semakin lama, tubuhnya semakin terasa berat. Di depan, Adit dan Dito masih terpojok. Makhluk raksasa itu semakin dekat, tubuhnya bergerak dengan gerakan yang lamban, tapi penuh ancaman. "Reza!" teriak Dito panik. Adit mencoba menarik Dito untuk kabur, tapi langkah mereka terasa seperti menembus pasir hisap, bergerak sangat lambat. Reza tidak bisa membuang waktu lagi. Dia mengambil batu di dekat kakinya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu itu mengenai bahunya, tapi makhluk itu tidak bereaksi sama sekali. "Sial!" Reza menggertakkan giginya. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Suara bisikan mereka kini terdengar lebih jelas. "Jangan melawan, ikuti saja. Semua akan berakhir di sini." Reza menutup telinganya. Tidak, dia tidak boleh terpengaruh. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tangannya yang berubah hitam. Bayangan ini katanya adalah bagian dari mereka. Kalau begitu, Reza menarik napas dalam, lalu mengulurkan tangannya ke salah satu bayangan yang menghalangi jalannya. Bayangan itu langsung berhenti bergerak, seperti membeku di tempat. Reza merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seperti ada arus energi yang mengalir dari bayangan itu ke tubuhnya. Dan tiba-tiba, bayangan itu menyatu dengannya. Tubuh Reza bergetar hebat. Matanya terasa panas, kepalanya seperti dihantam ribuan suara sekaligus. Tapi di saat yang sama, dia bisa merasakan sesuatu yang lain. Dia bisa merasakan makhluk raksasa itu. Seolah-olah makhluk itu juga bagian dari dirinya. Reza tersentak. Mungkin dia bisa mengendalikannya. Makhluk itu berhenti bergerak sejenak. Kepalanya bergetar seperti menerima gangguan. Dito dan Adit langsung melongo melihatnya. "Reza, apa yang kau lakukan?" Adit berteriak. Reza tidak menjawab. Dia menatap makhluk itu dan mencoba memerintahnya dengan pikirannya. "Lepaskan mereka." Makhluk itu mendadak mengerang keras, seolah menolak perintahnya. Tapi Reza tidak akan menyerah. Dia menggertakkan giginya, berusaha melawan balik. Jika dia gagal sekarang, mereka semua akan terjebak di sini selamanya. Reza merasakan dorongan kuat dalam pikirannya. Makhluk raksasa itu bergetar hebat, mengeluarkan suara geraman yang bergema di seluruh tempat. Adit dan Dito masih berdiri ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Reza, apa yang kau lakukan?" seru Adit panik. Reza menutup matanya sejenak, fokus pada koneksi yang kini menghubungkannya dengan makhluk itu. Ada sesuatu di dalamnya, suara yang samar, suara seseorang yang menangis. Dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi dia bisa merasakannya. Reza membuka matanya lagi. "Siapa kau?" tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, kepala makhluk itu tersentak ke belakang, lalu bergerak mendekat dengan cepat. Wajah kosongnya hanya beberapa meter dari Reza, seperti sedang mengamatinya. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara. "Aku adalah mereka yang tersesat." Suara itu berat, menggema dari segala arah. Reza tersentak. "Mereka yang tersesat?" Makhluk itu mengangguk pelan, lalu tangannya yang panjang terangkat, menunjuk ke arah bayangan-bayangan yang terus mengitari mereka. Mereka bukan hanya bayangan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bisa keluar dari tempat ini. Reza mulai mengerti.
Jika dia dan teman-temannya tidak segera menemukan jalan keluar, mereka juga akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Tapi sekarang, dia punya satu keuntungan. Dia bisa mengendalikan sebagian dari kegelapan itu. Dia mengambil langkah maju, menatap makhluk itu tanpa rasa takut. Kalau kau memang bagian dari mereka yang tersesat, aku akan mencari jalan keluar untuk kita semua. Makhluk itu terdiam. Dan kemudian, sekeliling mereka berubah. Bangunan-bangunan yang melengkung mulai retak. Langit yang kelam perlahan menunjukkan cahaya samar. Adit dan Dito terkejut. "Apa yang kau lakukan, Reza?" Reza tidak menjawab. Dia hanya bisa merasakan sesuatu, seolah dia sedang membuka sesuatu yang telah lama tertutup. Tapi tiba-tiba, makhluk itu berteriak, "Tidak, waktumu habis!" Dunia di sekitar mereka langsung bergetar hebat. Tanah di bawah kaki mereka mulai pecah. Dan sesuatu mulai menarik mereka ke bawah. Tanah di bawah kaki Reza, Adit, dan Dito mulai pecah seperti kaca yang retak. Dari celah-celahnya muncul kabut hitam pekat yang melilit tubuh mereka. "Jangan diam saja, lari!" teriak Adit panik. Mereka bertiga mencoba bergerak. Tapi semakin mereka berusaha, semakin kuat tarikan yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Reza merasakan kepanikan merayap di dadanya. Dia sudah sejauh ini, dia tidak boleh kalah sekarang. Matanya langsung mencari sosok makhluk raksasa tadi. Makhluk itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang melawan sesuatu di dalam dirinya sendiri. "Dia tidak ingin kita pergi," gumam Reza pelan, menyadari sesuatu, tapi di saat yang sama dia juga bisa merasakan ketakutannya. Makhluk itu bukan hanya penguasa tempat ini, tapi juga tahanan di dalamnya. Dan satu hal yang semakin jelas, pintu keluar sudah ada, tapi sesuatu telah menguncinya. Dito menjerit, "Reza, aku nggak bisa gerak." Adit pun sama, tubuhnya hampir tertelan oleh kabut hitam. Reza menatap makhluk itu. Lalu dengan sisa tenaganya, dia melawan tarikan yang menariknya ke bawah dan bergerak maju. Langkahnya terasa berat, seperti berjalan melawan arus deras. Tapi dia tidak akan berhenti. Dia sampai tepat di depan makhluk itu dan berteriak, "Buka jalan keluarnya." Makhluk itu menatapnya lalu menggeram keras. "Aku tidak bisa." Reza bisa merasakan pergolakan di dalam makhluk itu. Ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan untuk keluar. Takdir, tempat ini tidak membiarkan siapapun pergi. Reza mengepalkan tangannya. Jika tempat ini tidak akan membiarkan mereka pergi, maka dia harus menghancurkan tempat ini dari dalam. Dengan satu tarikan napas panjang, Reza menatap makhluk itu dan berkata, "Kalau kau tidak bisa membuka jalan keluarnya, aku akan membuat jalan sendiri." Saat itulah cahaya mulai muncul dari tubuhnya, dan dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Cahaya yang keluar dari tubuh Reza semakin terang. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia bisa merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Makhluk raksasa itu mundur beberapa langkah, mengeluarkan geraman keras. Sementara itu, bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai berjatuhan satu persatu, seperti kabut yang tersapu angin. Reza menatap ke arah yang ditunjukkan perempuan berbaju putih itu. Bayangan gelap masih menyelimuti area di belakang makhluk raksasa itu. Tetapi kini, dia bisa melihat sesuatu yang samar. Sebuah gerbang besar dengan ukiran aneh di permukaannya. Adit menyipitkan mata. "Gerbang itu jalan keluarnya?" Dito menelan ludah, lalu melihat makhluk raksasa yang masih berdiri di depan mereka. "Kalau iya, berarti kita harus melewati dia dulu, kan?" Reza mengepalkan tangannya. Benar, makhluk raksasa itu menggeram. Tubuhnya bergetar seolah sedang berusaha menahan sesuatu. "Kalian tidak boleh pergi." Suara beratnya bergema di seluruh ruangan. Tapi kali ini ada nada keraguan di dalamnya. Reza bisa merasakannya. Makhluk ini bukan hanya ingin menahan mereka, tapi juga ingin mereka menemukan jalan keluar. Perempuan berbaju putih itu melangkah mendekat.
Gerbang itu memang masih ada, tapi kalian membutuhkan sesuatu untuk membukanya. Kunci yang sudah lama hilang. Reza tersentak. Kunci? Perempuan itu mengangguk. Tanpa kunci itu, kalian tidak akan bisa keluar. Dan kunci itu ada di dalam dirinya. Dia menunjuk makhluk raksasa itu. Adit dan Dito langsung melongo. Serius? Adit mengerutkan dahi. Kunci itu ada di dalam dia. Reza menatap makhluk itu. Sekarang semuanya masuk akal. Makhluk ini bukan hanya penjaga tempat ini, tapi juga tahanannya. Jika mereka ingin keluar, mereka harus mengambil kunci itu dari tubuhnya. Dan itu berarti mereka harus menghadapinya secara langsung. Makhluk raksasa itu mengeluarkan suara geraman panjang. Kabut hitam kembali berputar di sekelilingnya. Tubuhnya semakin besar dan mengerikan. Reza, kita bisa kalah, bisik Dito, suaranya bergetar. Reza menarik napas dalam. Dia tahu risikonya. Tapi kalau mereka tidak mencoba, mereka akan terjebak di sini selamanya. Dia menoleh ke Adit dan Dito. Dengar, kita tidak harus menghancurkannya. Kita hanya perlu mengambil kunci itu. Adit mengangguk. Oke, jadi rencana kita apa? Reza menatap makhluk itu dengan penuh keyakinan. Kita buat dia mengeluarkan kunci itu sendiri. Dan tanpa ragu, Reza maju lebih dulu. Anda bilang, lanjut ChatGPT bilang, episode 20, menggali kenangan. Reza melangkah maju, menghadapi makhluk raksasa yang kini mengamuk. Bayangan-bayangan hitam berputar di sekelilingnya, menciptakan pusaran energi yang semakin menyesakan. Adit dan Dito berdiri di belakangnya, jelas ragu untuk maju. Reza, kita benar-benar mau melawannya? Seru Dito. Reza tidak menjawab, matanya tetap fokus pada makhluk itu. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Makhluk itu bukan sekadar monster yang menahan mereka di tempat ini. Dia adalah penjaga sesuatu. Dan sesuatu itu adalah kunci yang mereka butuhkan. Perempuan berbaju putih itu melangkah mendekat dan berbisik. Dia tidak akan memberikan kunci itu begitu saja. Kau harus membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama dia lupakan. Reza terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia menarik napas dalam dan menatap makhluk itu. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya lantang. Makhluk itu menggeram. Aku adalah penjaga tempat ini. Aku adalah kegelapan. Aku adalah mereka yang tersesat. Reza tidak puas dengan jawaban itu. Dia melangkah lebih dekat. Bukan, aku tahu ada yang lebih dari itu. Makhluk itu kembali menggeram. Tapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai bergetar. Dan tiba-tiba, gambar-gambar aneh muncul di udara. Adit dan Dito membelalakan mata. Apa itu? Gambar-gambar itu berisi potongan kenangan. Sebuah desa yang terbakar. Orang-orang berlarian dalam ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, seorang anak laki-laki berdiri sendirian. Reza menahan napas. Anak itu adalah makhluk ini. Dia pernah menjadi manusia. Dan dia adalah orang pertama yang terjebak di tempat ini. Makhluk itu tiba-tiba meraung keras, memegangi kepalanya. Berhenti! Bayangan di sekelilingnya bergejolak liar, seolah mencoba menghapus kenangan yang muncul. Tapi Reza tidak akan berhenti sekarang. Dia sudah tahu cara mengambil kunci itu. Dan itu berarti dia harus membuat makhluk ini mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Makhluk raksasa itu terus meraung. Bayangannya berputar liar di sekelilingnya, mencoba menutupi kenangan yang mulai muncul. Reza tetap berdiri tegap, tidak akan mundur. Aku tahu kau bisa mendengar aku, teriaknya. Adit dan Dito mulai panik. Reza, dia semakin liar. Kita harus mundur. Tapi Reza tetap diam di tempat. Perempuan berbaju putih itu menatapnya dengan mata penuh harapan. Teruskan, kau hampir membangunkannya. Reza mengepalkan tangannya. Dia menatap makhluk itu. Bukan sebagai monster, tapi sebagai seseorang yang pernah ada. Dulu kau bukan seperti ini kan? Makhluk itu terhuyung, tubuhnya bergetar semakin hebat. Kenangan-kenangan yang berusaha dia lupakan muncul semakin jelas.
seorang anak kecil yang menangis sendirian. Orang-orang yang dia kenal menghilang satu persatu, hingga akhirnya hanya dia yang tersisa. Suara makhluk itu berubah, bukan lagi geraman mengerikan, tapi suara seseorang yang ketakutan. Aku tidak ingin sendirian. Reza merasakan ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Selama ini, makhluk ini bukan penjaga yang kejam. Dia hanyalah jiwa yang tersesat. Kau tidak sendirian. Makhluk itu mengangkat kepalanya, menatap Reza dengan mata kosong. Aku, suaranya terdengar lemah, ragu. Dan saat itulah, cahaya kecil mulai muncul dari dalam dadanya. Adit menelan ludah. Itu, Dito membelalakan mata. Kuncinya, perlahan cahaya itu semakin besar. Tapi bersamaan dengan itu, makhluk tersebut mulai melemah. Jika dia menyerahkan kunci itu, berarti dia harus melepaskan dirinya sendiri. Dan dia harus memutuskan apakah dia benar-benar siap untuk pergi. Cahaya yang bersinar dari tubuh makhluk raksasa semakin terang, seakan menyatu dengan udara yang penuh dengan kabut hitam. Reza bisa merasakan getaran kuat di dalam tanah, seperti dunia ini mulai berguncang dari dalam. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa pergi. Namun meskipun suara itu terdengar penuh keraguan, ada keteguhan di dalamnya. Ada keinginan untuk akhirnya bebas. Reza melangkah maju, dengan hati yang penuh empati. Kau bisa pergi. Kamu tidak sendirian lagi. Makhluk itu menatap Reza dengan tatapan kosong yang perlahan berubah, seakan dia memahami kata-kata tersebut. Reza mengambil napas dalam-dalam, mendekatkan dirinya sedikit demi sedikit. Ini adalah saat terakhir untukmu. Di dalam matanya, Reza melihat pertarungan batin yang sangat berat. Bagaimana dia harus melepaskan semua kenangan dan rasa sakitnya. Bagaimana dia harus mengizinkan dirinya pergi. Aku akan selalu mengingatmu, kata Reza lembut. Dan akhirnya makhluk itu, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mengangguk. Kunci itu muncul di tangannya. Cahaya itu bersinar terang, dan kunci yang dulu tersembunyi di dalam tubuhnya kini berada di tangan Reza. Dengan rasa syukur yang dalam, Reza meraihnya. Begitu kunci itu ada di tangannya, seluruh kabut hitam yang mengelilingi mereka mulai menghilang. Makhluk itu tersenyum, meski samar, seolah akhirnya menemukan kedamaian. Dan sebelum Reza sempat berkata apa-apa lagi, makhluk itu mulai menghilang, larut dalam cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Dia pergi. Reza menatap tangan yang memegang kunci itu, perlahan menoleh ke Adit dan Dito yang kini berdiri di belakangnya. Kita punya jalan keluar. Dan begitu kunci itu menyentuh gerbang yang tersembunyi di balik bayangannya, suara gemuruh terdengar, dan gerbang itu mulai terbuka. Sebuah cahaya terang memancar dari dalam gerbang itu. Reza, Adit, dan Dito saling berpandangan. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Mereka tahu, mereka telah mencapai akhir perjalanan ini. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika gerbang itu terbuka sepenuhnya, mereka melangkah masuk dengan harapan baru yang terlahir di hati mereka. Saat mereka melangkah masuk ke dalam gerbang, dunia di sekitarnya terasa berputar. Cahaya itu begitu menyilaukan, menghapus segala bayangan gelap yang mereka tinggalkan. Rasanya seperti mereka sedang melangkah melewati dimensi lain, sebuah dunia yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apa ini? Adit bertanya, suaranya bergetar, mencerminkan kebingungannya. Reza menatap ke depan. Dunia yang mereka masuki tampak kosong, namun ada kedamaian yang melingkupi tempat itu. Tanah yang mereka injak berkilauan, langitnya berwarna biru lembut, dan angin sepoi-sepoi berhembus pelan. Ini bukan tempat yang mereka kenal, tapi juga bukan tempat yang menakutkan seperti dunia sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi ini bukan dunia kita, jawab Reza, mencoba mencerna semua yang terjadi. Dito memandang sekeliling. Jadi ini semacam dunia lain, dunia yang memisahkan antara mereka yang tersesat dan yang selamat.
Perempuan berbaju putih yang telah mereka temui di dunia sebelumnya muncul di hadapan mereka. Benar, tempat ini adalah gerbang antara dunia mereka dan dunia kalian. Disinilah kalian akan menemukan kedamaian yang kalian cari. Reza menatap perempuan itu. Kedamaian? Ya, kalian telah melewati ujian. Kalian telah membantu makhluk itu melepaskan dirinya dari belenggu kegelapan yang telah lama mengikatnya. Sekarang, jalan kalian ke dunia nyata sudah terbuka. Adit mengangguk pelan. Jadi, kita akhirnya bisa pulang? Perempuan itu tersenyum lembut. Ya, kalian bisa memilih tetap di sini atau kembali ke dunia kalian. Reza menundukkan kepala. Kembali ke dunia mereka? Apa yang akan mereka temui di sana setelah semua yang terjadi? Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa yakin. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kami akan kembali, kata Reza, akhirnya memutuskan. Dengan jawaban itu, perempuan itu mengangguk dan melangkah mundur, memberi mereka ruang untuk melangkah lebih jauh menuju jalan yang terbuka di depan mereka. Setelah beberapa langkah, gerbang di belakang mereka perlahan mulai tertutup, menandakan akhir dari perjalanan yang panjang. Mereka telah melewati semua cobaan, menghadapi kegelapan, dan kini mereka siap untuk kembali ke dunia mereka. Ayo, kita pulang, kata Reza dengan suara yang penuh tekad. Dengan langkah pasti, mereka berjalan menuju cahaya yang semakin memudar, membawa serta pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dunia yang telah mereka tinggalkan kini terasa lebih berarti. Mereka kembali, tapi tidak sama seperti dulu. Dan perjalanan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ketika langkah mereka semakin mendekat ke cahaya yang memudar, sesuatu terasa berubah. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Adit, Dito, dan Reza saling memandang, tetapi tak ada yang mengucapkan kata-kata. Mereka merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar, namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, mereka melangkah melalui cahaya itu. Saat cahaya itu menyentuh tubuh mereka, dunia terasa berputar dengan cepat, seolah mereka sedang berada di tengah putaran waktu yang luar biasa. Suara gemuruh mengisi telinga mereka. Tubuh mereka terasa ringan, dan dalam sekejap, mereka terlempar kembali ke dunia yang mereka kenal. Begitu cahaya itu memudar, mereka terdiam. Kita sudah sampai, Adit berbisik. Matanya terbelalak saat melihat sekelilingnya. Mereka berdiri di tengah jalan yang sepi, jalan yang mereka kenal, di kota yang mereka tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Namun, ada perbedaan. Di sekitar mereka, suasananya berbeda, sepi, penuh kesunyian yang aneh. Tak ada orang yang terlihat. Rumah-rumah yang biasanya ramai sekarang terlihat kosong. Jalanan seolah terputus dari dunia nyata. Ada yang aneh di sini, kata Dito, suaranya terdengar cemas. Reza menatap sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Mereka jelas kembali ke dunia yang sama, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Reza, suara Adit terhenti, matanya mengarah pada sesuatu di kejauhan. Reza mengikuti pandangan Adit, dan di ujung jalan, mereka melihat sebuah sosok berdiri dengan punggung menghadap mereka. Sosok itu tidak bergerak. Dito menarik napas. Siapa itu? Reza mengernyitkan dahi. Sosok itu tidak mengenakan pakaian yang normal. Itu bukan manusia. Dengan hati-hati, mereka mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka semakin dingin. Dan di luar sana, tidak ada suara apapun. Hanya kebisuan yang menakutkan. Saat mereka hampir mencapai sosok itu, tiba-tiba sosok itu berbalik. Reza terkejut. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan mulutnya terkatup rapat. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka dengan telunjuk yang kaku. Kalian, suara itu keluar dengan bisikan yang seolah datang dari jauh. Tidak seharusnya kembali. Adit dan Dito terdiam, merasa seperti ada yang salah dengan tempat ini. Reza, meskipun jantungnya berdegup kencang, mencoba untuk tetap tenang. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, kata Reza,
mengarahkan mereka untuk bergerak mundur. Namun, langkah mereka terhenti saat sosok itu berbicara lagi. Kalian telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Sekarang kalian akan membayar harganya. Jantung Reza berdetak kencang. Apa yang baru saja mereka temui? Apakah ini hanya mimpi buruk lain yang belum selesai? Dengan rasa takut yang semakin menyelimuti mereka, Reza menoleh pada Adit dan Dito. Wajah mereka juga terlihat bingung dan khawatir. Apa yang terjadi dengan dunia mereka setelah semua ini? Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika itu juga mereka mendengar suara gemuruh yang semakin keras. Dunia di sekitar mereka mulai bergetar, dan seolah ada sesuatu yang mulai mengancam. Adit menggenggam tangan Dito. "Reza, kita harus lari. Ada sesuatu yang tidak benar di sini." Reza menatap sosok itu, merasakan perasaan yang kuat dalam dirinya. Kita tidak bisa lari, kita harus menghadapi ini. Dan saat itu, seluruh dunia mulai runtuh. Dunia yang mereka kenal mulai hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Tanah di bawah kaki mereka retak, bangunan di sekitar mereka mulai terbakar, dan langit yang tadinya cerah kini dipenuhi awan gelap yang menutup cahaya. "Apa yang sedang terjadi?" Adit hampir berteriak. Namun suaranya tenggelam oleh suara gemuruh yang semakin menggelegar. Makhluk yang berdiri di depan mereka, sosok misterius itu, tetap berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Tangan yang terangkat itu menyebarkan getaran kuat, seperti merobek lapisan realitas itu sendiri. "Ini adalah akibat dari perbuatan kalian." Suara itu bergema di udara. Suara yang terasa datang dari dalam tanah, dari kedalaman dunia yang terlupakan. Kalian membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sekarang kalian akan merasakannya. Reza menggenggam erat kunci yang kini masih ada di tangannya, sebuah simbol dari perjalanan panjang mereka. "Kami tidak bisa mundur," teriak Reza. Wajahnya dipenuhi tekad yang menguat. Adit dan Dito terdiam, tetapi mereka tahu mereka harus bertahan. Tanpa peringatan lebih lanjut, sosok itu menggerakkan tangan, dan dunia seakan terbelah menjadi dua. "Reza!" Dito berteriak, mencoba menarik teman-temannya agar menjauh dari pusat kehancuran. Tapi, semuanya terasa terlambat. Dunia ini bukan dunia yang mereka kenal lagi. Mereka terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lantas, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Seperti datang dari setiap sudut dunia yang hancur ini. "Kalian harus memilih. Teruskan perjalanan kalian di dunia ini, atau kembali ke dunia asal kalian. Tetapi, tidak ada jaminan untuk kembali dengan selamat." Reza menatap sosok itu dengan penuh kebingungan. Namun dalam hatinya dia tahu satu hal yang pasti. Mereka tidak bisa menyerah.